Di sini, di sana, di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum ma'i fi qanat Amu Ibn li ta'allumil lughah al-arabiyyah online. Antum bersama saya Amu Ibn di channel ini untuk kita sama-sama belajar bahasa Arab. Subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan jaros agar antum yang sedang belajar bahasa Arab tidak ketinggalan update dari channel ini, yang insya Allah akan selalu update mengenai belajar bahasa Arab. Video ini masih dalam satu rangkaian seri Durusul Lughah Al-Arabiyyah Jilid 1. Dan kita sampai di bab yang membahas huna dan hunaka. Pertanyaannya, bagaimana kita menyusun kalimat sempurna atau jumlah mufidah dengan menggunakan huna dan hunaka? Dan bagaimana menyusun kalimat tanya atau jumlah istifhamiyah dengan partikel-partikel seperti maza, aina, dan hal. Langsung saja kita mulai videonya. Huna dan hunaka. Jika kita ingin berkata dengan lawan bicara kita, di sini adalah perpustakaan. Sangat tepat jika menggunakan huna, dan perpustakaan dalam bahasa Arab adalah maktabatun. Jadi, huna maktabatun. Huna maktabatun. Atau kita dapat mengatakan dengan pola yang berbeda, seperti al-maktabatu huna. Al-maktabatu huna. Contoh lainnya, huna suqun. Huna suqun. Di sini adalah pasar. Jika suq ditukar tempatnya ke awal kalimat, maka menjadi as-suqu huna. As-suqu huna. Jika kita perhatikan contoh kalimat pada al-maktabatu huna dan as-suq huna, maka akan kita jumpai pada kata al-maktabatu dan as-suqu huruf alif dan lam. Alif lam yang dikenal dengan lam ta'rif. Kata benda dengan format ini dalam tata bahasa Arab disebut dengan kata benda ma'rifah, yang dengan ciri khasnya adalah terdapatnya lam ta'rif dan tanda baca di ujung kata tidak terdapat tanwin. Di lain sisi, jika kita perhatikan contoh kalimat pada huna maktabatun dan huna suqun, maka dalam dua kalimat tersebut tidak dijumpai alif lam ma'rifah, atau kata benda tanpa alif dan lam ini dikenal sebagai nakiroh. Ciri khasnya adalah tanpa alif dan lam dan dengan tanda baca tanwin di ujung kata benda tersebut. Itu yang disebut dengan isim nakiroh. Kemudian kalau kita ingin mengatakan di sana ada restoran, di sana hunaka restoran mat'amun. Oleh karena itu menjadi di sana ada restoran hunaka mat'amun. Hunaka mat'amun. Seperti yang dicontohkan dalam contoh sebelumnya, jika kata benda dalam hal ini adalah mat'amun diletakkan di awal kalimat, maka al-mat'amu hunaka. Al-mat'amu hunaka.
mat'amun yang sebelumnya nakiroh menjadi ma'rifah. Huna mal'abun dan al-mat'amu hunaka. Setelah dapat memberikan informasi tentang suatu hal atau benda di sini atau di sana, saatnya menyusun kalimat tanya. Sebagai contoh, di mana restoran? Katakan dalam bahasa Arab, aina al-mat'amu. Aina al-mat'amu. Jawaban untuk pertanyaan aina al-mat'amu, al-mat'amu hunaka. Al-mat'amu hunaka. Restoran ada di sana. Atau al-mat'amu huna. Al-mat'amu huna jika mutakallim atau pembicara berada di lokasi yang sesuai dengan keadaan. Contoh bentuk pertanyaan lainnya, pertanyaan konfirmasi. Apakah di sana ada lapangan? Hal hunaka mal'abun? Na'am dan la digunakan sebagai bentuk konfirmasi dari pertanyaan ini. Katakan saja situasi seperti ini memang demikian. Maka sebagai mukhatab atau yang ditanya oleh lawan bicara kita menjawab, na'am hunaka mal'abun. Na'am hunaka mal'abun. Atau situasi dan kondisinya tidak demikian. Tidak, tetapi disinilah lapangan. La bal huna mal'abun. La bal huna mal'abun. Hal hunaka mal'abun? Na'am, hunaka mal'abun. Itu untuk jawaban na'am. Untuk jawaban la, kita bisa mengatakan la bal huna mal'abun. Halil mal'abu hunaka? Halil mal'abu hunaka? Lam pada kata hal dasarnya adalah sukun. Pada kalimat ini menjadi kasrah karena lam sukun pada kata hal menyambung dengan bacaan lam sukun pada kata al-mal'ab. Jika terjadi demikian dapat dibaca dengan kasrah. Oleh karenanya menjadi halil mal'abu hunaka. Jawabnya na'am al-mal'abu hunaka. Jawaban lainnya dapat kita katakan la balil mal'abu huna. La balil mal'abu huna. Atau jika tidak kita sambung, la bal al mal'abu huna. La bal al mal'abu huna. Bisa juga kita mengatakan tanpa mengucapkan atau tanpa menyebut al-mal'ab. Cukup dengan la bal huna. La bal huna. Al-mal'ab dapat pula kita ganti dengan huwa. Al-mal'ab dapat kita ganti dengan huwa karena al-mal'ab jenisnya muzakkar dan huwa juga merupakan kata tunjuk atau kata ganti yang ditunjukkan untuk muzakkar. Oleh karenanya kita dapat mengatakan na'am huwa hunaka. Na'am huwa hunaka. Huwa merujuk kepada al-mal'ab. Ada apa di sini? Secara terjemah mungkin terdengar demikian. Memahami bahasa bukan hanya sekedar tekstual.
Secara kontekstual, pertanyaan apa di sini bertujuan untuk mencari informasi mengenai beberapa hal. Yang pertama, tempat. Yang kedua, benda yang ada di tempat yang sedang dalam situasi percakapan. Maza huna. Maza huna. Andai kata pertanyaan ini konteksnya kita tidak tahu sekarang tempat apa ini. Dan misalnya kita sedang berada di rumah sakit, maka kita menjawab huna mustashfa. Dalam situasi lain, pertanyaan maza huna konteksnya adalah menanyakan ada apa saja di sini. Maka bisa saja kita sebut benda yang ada dalam tempat tersebut. Dalam hal ini kita ambil contoh ada meja. Kita bisa jawab huna maktabun. Di kalimat lain, apa yang ada di situ atau di sana? Maza hunaka. Maza hunaka. Gambaran situasinya antum dan teman antum sedang berada di warung kopi contohnya. Dan di seberang antum ada tempat yang mana antum belum tahu tempat apa itu. Antum bertanya kepada teman antum, maza hunaka? Apa yang ada di situ? Atau di situ tempat apa sih? Antum sebagai orang lokal yang baik memberitahukan bahwa tempat yang dimaksud oleh teman antum tadi adalah rumah sakit dan restoran contohnya. Antum menjawab, hunaka mustashfa wa mat'amun. Oke? Kemudian di contoh lainnya, maza hunaka, konteksnya adalah menanyakan ada apa saja sih di situ. Seperti antum berada di bagian buah dalam supermarket. Karena kebingungan kita bertanya kepada karyawan di situ, ada apa aja sih di situ? Maza hunaka? Karyawannya menjawab, di situ ada apel dan kurma. Ya. Hunaka tuffahatun wa tamarun. Hunaka tuffahatun wa tamarun. Sekarang kita bayangkan sedang berada dalam kelas faslun dan antum duduk di sini. Ikuti bersama-sama ya dan tunjuk kata bendanya. Huna faslun. Huna kursiyun. Hunaka kharitatun. Hunaka sabburatun wa mimbarun. Kesimpulan dari video ini, pembelajaran huna dan hunaka, huna dapat memiliki makna ada di sini. Atau dalam bahasa Inggris kita belajar there. Dan hunaka bisa diartikan di sana, ada. Huna dan hunaka juga dapat menjadi kata tunjuk untuk menunjukkan nama benda, tempat, atau hal lainnya dalam bahasa Arab. Sampai sini dulu video kita pada sesi ini. Syukron ala husnil ihtimam ya syabab. Support terus dengan like dan subscribe. Share video ini agar kawan-kawan antum juga mendapatkan manfaat dan faedahnya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.